Shalom Bapak Ibu GPIN di seluruh Indonesia. Kami dari GPIN Kasih menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, negara kita masih menghadapi pandemi corona. Karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Yang pertama, tetap menggunakan masker. Yang kedua, sesering mungkin untuk kita tetap mencuci tangan. Dan yang ketiga, mari untuk menjaga jarak di setiap pertemuan gereja yang kita lakukan, apakah itu ibadah minggu ataupun ibadah-ibadah pertemuan yang sering kita lakukan. Demikian himbauan ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat luar biasa, karena pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Mari sebagai rasa ucapan syukur kita pada Tuhan, kita akan beribadah pada pagi hari ini. Siapkan hati kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, agungkan kuasa namanya. Puji
kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nats penuntun kita pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 5 dan 6. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Demikian nas penuntun kita pada pagi hari ini yang akan menuntun kita untuk masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita, begitu baiknya Dia di dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini hanya memuliakan nama-Nya. Kita angkat satu pujian, ajarku berdiam. Saat ku berbalik, temukan
begitu besar. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, kita mau berkata kepada Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, kita angkat satu pujian, Cinta Sejati. Berjalan sendiri
setiap salah dan dosa yang kami lakukan. Perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pemikiran kami yang tidak memuliakan-Mu Tuhan, yang tidak sejalan dengan Engkau ya Tuhan, bahkan lebih lagi menyakiti hati sesama kami, tidak menjadi berkat untuk mereka. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon ampun atas semua salah dan dosa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, karena seperti janji Tuhan, ketika kami minta ampun di hadapan Tuhan, mengakui semua dosa kami, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni semua dosa kami dan menyucikan kami dari segala yang jahat. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Bahkan juga Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta sejati, untuk kasih yang tak bersyarat yang Kau berikan kepada kami. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahkan untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pengampunan yang Kau berikan. Haleluya. Amin. Terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, terus bersorak-sorai untuk memuliakan nama Allah kita, Allah yang besar, Allah yang maha agung. Mari kita angkat satu pujian, Allah ditinggikan. Mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bermazmur bagi namanya pada pagi hari ini. Mazmur pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau berbaring, membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin.
Inilah yang kami berikan ya Bapa pada pagi hari ini. Kami mau menyanyi, kami mau menyembah-Mu, kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Biarlah manis Kau dengar.
memberikan ucapan syukur yang bisa kita berikan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini, kebaikan Tuhan juga untuk kita. Tak henti-hentinya Dia terus mengingatkan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau kita tidak setia, Allah kita tetap setia. Setia untuk terus mengingatkan kita. Setia terus untuk terus membawa kita untuk kembali kepada jalannya. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Inilah bentuk kasih Allah dalam kehidupan kita. Hamba-Nya terkasih, Bapak Pendeta Nana yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Allahku yang setia. Namun
Selamat pagi, selamat jumpa kembali meski hanya melalui media online seperti sekarang ini. Meski demikian, saat ini saya sedang berbahagia. Membayangkan wajah para bapak, para ibu, adik-adik pemuda dan remaja yang saya kasihi. Saya sedang berusaha membayangkan seolah-olah Anda semua sekarang berada di depan saya, sedang duduk manis dengan wajah yang berseri-seri. Amin. Saudara kekasih Tuhan, saya juga bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang melalui Ibu Gembala Pendeta Marci Kim Palinja telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Sekali lagi, terima kasih Ibu Pendeta Marci dan juga kepada seluruh majelis di sini. Saudara kekasih Tuhan, tema khotbah kali ini sesuai dengan panduan dari sinode kita berbunyi berakar kuat di dalam Kristus. Dengan bahan bacaan yang diambil dari surat Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayat 15. Jujur, sesungguhnya saya merasa sudah sangat sering saya menyampaikan tema ini dari bahan bacaan yang sama. Bahkan seingat saya di tempat ini pun, di GPN Kasih, saya sudah pernah menyampaikan tema yang sama dan bahan yang sama. Sehingga ada keraguan dalam diri saya, apakah saya akan mengganti saja tema khotbah kali ini. Namun kembali saya diingatkan Bapak Saudara, bahwa yang ingin saya sampaikan itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu amin dan ya. Ia tetap relevan sepanjang masa. Dan saya percaya, meski firman Tuhan itu yang sama sudah berulang kali saudara dengar, saya amat pasti dan dengan keyakinan bahwa Tuhan punya maksud tertentu untuk kita semua. Sehingga apa yang akan saya sampaikan itu tidak sia-sia. Amin, saudara. Saudara yang percaya kita akan amin. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami agungkan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Di pagi yang indah ini kami datang menghadap hadirat-Mu, menyampaikan rasa syukur karena pertolongan Tuhan nyata buat kami. Jika kami boleh berada di minggu kedua bulan September, ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu hanya puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu. Saat ini Tuhan kami juga bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, bersekutu, dan mendengarkan sabda-Mu. Di bawah tema berakar kuat dalam Kristus, kami mohon Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu untuk berkata-kata, menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kami, baik yang di rumah ataupun dimanapun yang mendengar. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, sesuai dengan temanya, maka saya hanya ingin mengajak kita membaca beberapa ayat, yakni Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Kolose 2, 6 dan 7. Mulai. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia,
dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku kekasih Tuhan, bicara tentang tema berakar kuat di dalam Kristus, saya berpendapat ini bukan sebuah tujuan semata. Mengapa? Karena pada umumnya seseorang atau siapapun di antara kita menanam sebuah pohon atau tumbuhan yang diharapkan adalah buahnya. Contohnya saja, saudara menanam pohon anggur yang diharapkan buah anggur. Kemudian saudara menanam pohon apel yang diharapkan buah apel. Saudara menanam pohon mangga yang diharapkan tentu buah mangga. Menanam pohon kurma juga yang diharapkan adalah buah kurma. Bapak, Ibu, dan Saudara, kecuali bila saudara menanam serai wangi. Tentu yang diharap akarnya, bukan buahnya. Atau singkong, atau ketela rambat, pasti yang diharap juga bukan buahnya, tapi umbinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jelas dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Bahkan dalam Yohanes pasal 15 ayat 8, dalam perumpamaan pokok anggur, dikatakan bahwa berbuah lebat atau berbuah banyak ada ciri sebagai murid Tuhan. Jelasnya firman Tuhan berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian juga dalam perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Tuhan Yesus menceritakan bahwa pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya diharapkan berbuah, dan jika tidak berbuah ditunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan jika tidak, maka pohon ara itu akan ditebang habis. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lagi-lagi menjelaskan kepada kita bahwa tujuan sebuah pohon itu adalah menghasilkan buah, bukan berakar. Sekali lagi, buah, bukan berakar. Saudara kekasih Tuhan, meski demikian, meski berakar bukanlah tujuan utama dan hanyalah tujuan antar semata, namun demikian berakar adalah hal yang penting, bahkan saya mau katakan hal yang sangat-sangat penting. Mengapa? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mengapa berakar itu sangat penting? Terlebih dahulu saya ingin mengajak saudara mengetahui sedikit latar belakang mengapa Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose. Saudara, jemaat Kolose, jemaat lokal, mungkin sama seperti jemaat kasih yang di Tandes, jemaat Mahanaim yang di Perak. Jemaat Kolose itu adalah jemaat yang berada di kota Kolose. Kota Kolose merupakan kota kecil yang berada atau letaknya berada di Jazirah Turki, negara Turki sekarang. Para peneliti meyakini bahwa jemaat ini tidak dibangun atau dirintis oleh Paulus. Bahkan Paulus pun, firman Tuhan mengatakan, belum pernah sekalipun datang berkunjung ke kota Kolose ini. Bagaimana mau membangun
sementara datang pun belum pernah. Para ahli sepakat bahwa yang merintis dan membangun jemaat Kolose itu adalah orang yang namanya tidak terlalu terkenal. Namanya tidak sehebat Paulus, tidak seterkenal Petrus, tidak sengetop Yohanes, dan lain sebagainya. Bahkan jarang dipakai oleh banyak orang Kristen yang lahir kemudian. Bahkan di jemaat kasih pun saya belum tahu, belum mengenal ada orang atau anak yang lahir dengan diberi nama ini. Sudah tahu siapa kira-kira? Namanya adalah Epafras. Sekali lagi, Epafras. Dari seorang namanya yang tidak terlalu terkenal inilah lahir jemaat Kolose. Dari seorang Epafras yang rajin berdoa inilah Paulus mendengar berita tentang jemaat di Kolose. Berita apa itu? Saudara kasih Tuhan. Yang pertama, berita yang sangat menggembirakan. Mari kita baca Kolose 2 ayat 6a. Kolose 2 ayat 6a mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya tegaskan, ini berita yang menggembirakan. Mengapa? Karena inilah dasar kekristenan yang benar dan sejati. Menjadi Kristen bukan karena tradisi atau budaya atau karena keturunan semata. Meski saya mau katakan, tidak semua tradisi, tidak semua budaya itu salah. Misalnya saudara menjadi Kristen karena saudara orang Timur, karena saudara orang Sangir, karena saudara orang Manado, karena saudara orang Batak, karena saudara orang Tionghoa. Bukan. Atau juga saudara menjadi Kristen karena perkawinan. Suami saya orang Kristen, jadi saya pun ikut Kristen daripada ribut, daripada cekcok. Tapi saudara, di sini dikatakan karena kamu secara pribadi telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bukan hanya sekedar aku percaya, tapi aku menerima. Bobotnya, nilainya lebih dari sekedar percaya. Karena setiap orang yang menerima Yesus baru diberi hak dan kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Yang setuju katakan amin. Saya berharap dengan sangat berita gembira ini juga datang dari jemaat GPN Kasih. Bahwa saudara, kamu secara pribadi masing-masing telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Contoh konkretnya begini. Saya mengenal nama Ibu Nancy, mengenal nama Ibu Selvi, mengenal nama Nona Maria. Mereka tiga-tiganya menjadi Kristen bukan karena mereka adalah orang-orang Sangir, atau karena mereka tiga-tiganya adalah putri dari Bapak Damali. Tetapi karena mereka secara pribadi, baik itu Ibu Nancy, baik itu Ibu Selvi, baik itu Nona Maria, masing-masing sudah menerima Kristus secara pribadi. Amin. Demikian halnya contoh lain, Ibu Yuni, dikenal dengan Mama Grace, menjadi Kristen karena menikah dengan Bapak Alexander Samuel Paja. Meski awalnya begitu, itu sebagai jalan Tuhan. Namun karena Ibu Yuni telah menerima Yesus Kristus secara pribadi. Begitu Bu ini? Amin. Itu
Itulah berita gembira. Namun itu sekali lagi baru permulaan. Karena ada berita lanjutan yang sangat memprihatinkan. Apa itu? Mari kita baca dan perhatikan Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Rupa-rupanya di tengah-tengah situasi jemaat Kolose yang mulai bertumbuh, ada pengaruh negatif berupa ajaran sesat yang merongrong iman jemaat. Apa itu? Yaitu pengaruh Yudaisme dan pengaruh Gnostik. Baik Yudaisme maupun Gnostik, keduanya mengajarkan bahwa keselamatan dalam Kristus saja tidaklah cukup. Pengaruh Yudaisme mengajarkan bahwa keselamatan melalui Yesus plus melakukan hukum Taurat. Sementara Gnostik menganggap bahwa materi itu dosa, maka mengajarkan bahwa keselamatan di samping percaya Kristus juga harus menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat materi. Pokoknya dua-duanya Yesus plus. Kondisi inilah yang membuat Paulus mewanti-wanti agar jemaat di Kolose tetap di dalam Kristus. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 6b. Agar hidup tetap di dalam Kristus dan tidak goyah, maka ada ajakan hendaklah kamu berakar di dalam Kristus atau dalam Dia. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa harus berakar? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, berakar memungkinkan seseorang akan bertahan di tengah krisis atau pergumulan apapun. Dalam perumpamaan penabur, Yesus bicara betapa pentingnya sebuah tumbuhan untuk berakar. Seorang penabur sedang menaburkan benihnya, dan sebagian benihnya jatuh di batu-batu, di tanah yang berbatu-batu. Hingga mesti benih itu tumbuh, memang tumbuh, namun tidak berakar, sehingga tidak lama kemudian tumbuhan itu mati dengan sendirinya karena tidak berakar. Demikian hanya dengan iman seseorang, Bapak Saudara. Iman yang bertumbuh dan berbuah harus lebih baik, lebih dahulu berakar. Mengapa? Karena iman seorang itu tidak akan bertumbuh dengan baik ketika situasi kondisinya bagus. Karena iman seseorang itu akan bertumbuh dengan baik ketika situasi dan kondisinya bagus. Ketika badannya sehat, usahanya lancar, rezekinya nomplok, istrinya cantik, anak-anaknya sukses, pokoknya everything is running well. Maka secara otomatis imannya pun bertumbuh dengan baik, ke gereja tidak pernah absen, perpuluhan lancar. Luar biasa. Namun ketika situasi berubah, musimnya berganti, kesehatannya menurun, usahanya mati, rumah tangga, istri dan anak-anaknya bermasalah, maka imannya pun ikut erosi. Ikut kendor, tidak sekecam dahulu lagi, doanya, ibadahnya, semuanya menurun drastis. Saudara, di tengah pergumulan seperti sekarang ini sehubungan dengan sikon yang kita sedang hadapi, di mana pandemi COVID-19 masih belum mereda, bahkan cenderung meningkat, iman kita perlu berakar agar kita tetap bertahan. Amin. Yang kedua, mengapa perlu berakar? Karena akar penopang keberhasilan. Bapak Ibu Saudara, berikutnya masih dalam analogi sebuah pohon. Paulus menulis dalam Roma 11 ayat 18 tentang pentingnya akar. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Roma 11 ayat 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Saudara,
Diibaratkan sebuah pohon akan menjadi hebat, bangga ketika cabang-cabangnya banyak, rindang dan kokoh, daun-daunnya lebat, bunga-bunganya indah bermekaran, bahkan mungkin buahnya di samping lebat juga ranum-ranum. Tetapi saudara ingat, semuanya itu karena ada akar yang menopang. Jika tidak ada akar yang menopang, jangan harap cabang-cabang rindang dan kekal. Jika tidak ada akar, jangan harap ada daun yang lebat. Jika tidak ada akar, tidak mungkin ada bunga yang bermekaran. Dan jika tidak ada akar, jangan harap ada buahnya. Tidak ada semuanya itu karena tidak, semuanya itu ada karena ada akar. Karena itu hendaklah kamu berakar kuat dalam Kristus. Apa artinya jumlah jemaat yang banyak, yang nyanyiannya dan pujiannya membahana, merdu kemana-mana, persembahan yang banyak, namun iman jemaat tidak berakar. Sebab itu hendaklah kamu berakar. Yang ketiga, akar tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita baca Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jelas sekali analogi ini hidup kita, atau lebih tepatnya iman kita bagikan sebuah pohon. Keberlangsungan hidupnya tergantung kepada di mana ia tumbuh dan hidup, dan sejauh mana ia berakar. Bila hidup kita dibatas seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan akarnya, sekali lagi akarnya merambat jauh ke batang aliran air, maka jelaslah akibatnya yakni, yang pertama, tidak mengalami datangnya panas terik. Yang kedua, daunnya tetap hijau. Yang ketiga, tidak khawatir di musim kering. Yang keempat, tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hendaklah kita berakar kuat dalam Kristus. Artinya, marilah kita miliki hubungan yang erat, yang akrab, yang intim dengan Kristus, sumber segala sesuatu. Baik itu dilakukan dengan doa setiap saat, menikmati firman-Nya tiap saat, menikmati persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa sapa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan, agar kami semakin berakar di dalam Kristus, sehingga kami menjadi kuat, menjadi tegar, bahkan akhirnya kami menghasilkan buah. Bapak Surgawi, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Mungkin ada keterbatasan atau pasti belum sempurna, tapi kami bersyukur punya Roh Kudus yang mampu menerjemahkan kebenaran firman Tuhan kepada kami masing-masing yang ada dimanapun juga. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Surgawi, kami juga bersyukur atas pemberian Tuhan bagi jemaat di GPN Kasih. Walaupun di sana sini banyak pergumulan dan masalah, tapi Tuhan tetap memberkati, Tuhan hadir, Tuhan campur tangan. Dan secara khusus kami bersyukur karena pada minggu ini ada hamba-Mu, anak-Mu yang berulang tahun. Kami menyebut nama Ibu Selvi Apelia Damali. Kami bersyukur Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi. Tuhan berkati. Ya. Meski oleh karena tugas sang suami harus berpisah jauh, tapi Tuhan memberkati ibu bersama putra-putri yang di rumah. Tuhan memberkati juga suami yang jauh. Tuhan memberkati masa depan anak-anak. Tuhan memberkati kesehatan.
dan Tuhan juga memberkati semua kebutuhan yang diperlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga yang lainnya. Meski kami tidak bisa menyebut satu persatu, tapi dalam ingatan kami mengingat mereka. Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan semakin dipermuliakan. Secara khusus dalam rangka pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya pada bulan Desember mendatang. Tuhan, Engkau mempersiapkan orang yang tepat, sehingga anak-anakmu bahkan seluruh warga Surabaya dapat memilih orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan Ibu Risma yang kami cintai. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati. Karena kami telah menyerahkan doa kami yang disempurnakan melalui doa Tuhan Yesus yang kami sebut seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa hari ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan, dan sambil puji-puji terus persembahan dijalankan jika ada satu pujian burung pipit yang kecil. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang sungguh luar biasa sebagai pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah berikan kami pekerjaan sehingga kami boleh bekerja. Seperti halnya burung pipit yang Engkau pelihara, hidup kami pun juga Engkau pelihara hingga sampai saat ini. Burung pipit yang kecil Engkau kasihi, lebih lagi kami Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kami pada pagi hari ini Tuhan, kami juga membawa hidup kami, bahkan membawa persembahan uang yang kami hasilkan dari pekerjaan suami, pekerjaan istri maupun pekerjaan anak kami. Biarlah apa yang boleh kami berikan juga boleh bermanfaat bagi pelayanan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, sehingga melalui apa yang boleh kami berikan, nama Tuhan terus dimuliakan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Bahkan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami
yang mungkin saat ini bergumul dengan keuangan. Kami terus berdoa agar mereka juga Tuhan boleh belajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa Engkau yang memelihara kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka Bapa di surga yang kekurangan alat tambatan, bahkan yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Bapa berikan kepada mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga Tuhan dengan itu semua mereka boleh bersyukur dan memberi persembahan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah biarlah uang yang boleh kami persembahkan Tuhan Yesus dapat dikelola dengan baik bagi hamba-Mu yang mengelolanya. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Fit Minggu pagi hari ini. Pertama-tama kami atas nama majelis dan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Nana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak lebih lagi di dalam kehidupan Bapak bersama dengan keluarga, bahkan lebih lagi di dalam pelayanan Bapak Pendeta Nana. Terima kasih juga untuk yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, yang secara online untuk Bapak Alex, untuk Nona Lidra, bahkan untuk Nona Marcella. Terima kasih juga untuk Nona Vanessa. Terima kasih untuk semua yang tidak bisa disebutkan dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahannya. Kami percaya bahwa persembahan ini dapat dipertanggungjawabkan. Bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah diberikan. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan bagi Bapak Ibu yang sudah diberikan kepada kami. Itu saja warta kita pada pagi hari ini, dan terus mengingatkan Bapak Ibu ya, hampir lupa mengingatkan bagi Bapak Ibu untuk terus menjaga kesehatan. Ingat corona masih ada, jangan lengah, tapi juga jangan takut. Tetaplah melakukan protokol kesehatan dan terus hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Ini saja warta Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Di Jalanku Ku Diiring. Kebenaran firman Tuhan telah kau dengar pada pagi hari ini. Pulanglah dalam kehidupan pribadimu, keluarga, pekerjaan, serta pelayananmu. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.